Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Swandi. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rancangan metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, ada fenomena. Fenomena ini adalah bagaimana kita melihat pengaruh media sosial dalam pengembangan dakwah Ustadz Hanan Attaqi. Jadi bisa kita lihat nanti bagaimana penggunaan media sosialnya mempengaruhi cara dakwah yang disebarkan, diterima, dan dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah apa pengaruh media sosial dalam pengembangan dakwah Ustadz Hanan Attaqi. Jadi dengan rumusan masalah ini dapat menggali lebih dalam tentang peran media sosial dalam menyebarkan pesan-pesan agama dan memahami dampak terhadap audiens. Juga mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam penggunaan media sosial dalam konteks dakwah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya ini ada dua. Yang pertama, menganalisis pengaruh Instagram terhadap jangkauan dan efektivitas dakwah Ustadz Hanan Attaqi. Yang kedua, memahami bagaimana Instagram mempengaruhi strategi dan metode dakwah yang digunakan oleh Ustadz Hanan Attaqi. Selanjutnya ada variabel. Jadi di sini variabel penelitiannya itu ada dua. Yang pertama ada variabel bebas yang biasa disebut variabel X. Yang kedua ada variabel terikat yang biasa disebut variabel Y. Jadi variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat atau variabel Y. Jadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah media sosial. Adapun indikator penggunaan media sosialnya itu ada jumlah pengikut. Jadi jumlah pengikut pada akun media sosial dakwah bisa menjadi indikator seberapa banyak orang tertarik dengan konten dakwah yang dibagikan. Indikator selanjutnya itu ada kualitas konten. Jadi konten yang berkualitas, informatif, dan relevan dapat yang memenuhi kebutuhan target audiens dakwah itu adalah indikator penting dalam strategi pengembangan dakwah melalui media sosial. Adapun indikator lainnya itu seperti tingkat interaksi dan dampak dan pengaruh. Selanjutnya ada variabel Y, yaitu variabel terikat. Itu adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, yaitu variabel X tadi. Dari penjelasan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah strategi pengembangan dakwah Ustadz Hanan Attaqi. Adapun indikator dari variabel Y yang strategi dakwah itu adalah konten yang relevan dan menarik. Jadi Ustadz Hanan Attaqi ini menyampaikan pesan-pesan dakwah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan menarik perhatian pemirsa yang menonton konten dakwah tersebut melalui media sosial. Dan yang indikator yang kedua itu ada konsistensi dan keaktifan. Jadi Ustadz Hanan Attaqi ini konsisten dalam mengunggah konten dakwah di kanal Instagramnya. Ia juga aktif berinteraksi dengan pengikutnya melalui komentar dan pesan. Adapun indikator lainnya, pemanfaatan teknologi dan visualisasi, pendekatan yang ramah dan empatis, dan kolaborasi dengan konten kreatif. Jadi Ustadz Hanan Attaqi ini juga berkolaborasi dengan konten kreatif lainnya seperti di Instagram atau influencer. Hal ini juga membantu memperluas jangkauan dakwahnya untuk mencapai audiens yang lebih luas. Selanjutnya ada metode hipotesis. Jadi antara media sosial dengan strategi pengembangan dakwah itu sangat berhubungan. Adapun pernyataan tersebut karena penggunaan media sosial
sebagai strategi pengembangan dakwah itu memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas dan efisiensi dakwah dengan menetapkan interaksi yang lebih efektif dan memanfaatkan fitur-fitur media sosial untuk menyampaikan pesan agama yang menarik. Selanjutnya ada subjek penelitian. Jadi subjek penelitiannya ini adalah konten dakwah yang disebarkan di media sosial sebagai bentuk penyampaian pesan agama dan audiens yang terlibat dalam interaksi dengan penceramah agama melalui media sosial. Dan penggunaan media sosial yang aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan dakwah di platform media sosial tertentu. Selanjutnya ada teknik sampling. Jadi untuk teknik sampling ini teknik pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif yang biasanya dilakukan untuk menentukan sampel yang mewakili populasi secara keseluruhan. Dan ini rumus Lovinnya ya teman-teman. Jadi N kecil itu biasa disebut sampel dan N besarnya itu disebut populasi. Biasanya dalam menggunakan rumus Lovin, kita perlu mengetahui terlebih dahulu jumlah populasi dan tingkat kesalahan dalam menggunakan Slovin. Maka baru akan mendapatkan sampel dari populasi tersebut. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Tujuan dari instrumen ini untuk mengumpulkan data yang dapat diukur secara kuantitatif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode statistik. Dan adapun ini contoh instrumen penelitiannya itu bisa menggunakan angket atau kuesioner dan tes ujian atau observasi dan analisis konten. Selanjutnya ada teknik analisis data. Jadi analisis data dalam penelitian ini melibatkan pengolahan dan interpretasi data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari analisis ini untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren yang muncul dari data yang diperoleh, serta untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Contohnya itu observasi, wawancara, bisa juga dengan analisis konten. Jadi wawancara ini adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Tujuannya untuk mengumpulkan data yang dapat diukur yang kemudian dapat dianalisis menggunakan metode statistik. Yang kedua itu angket. Kalau angket ini terdiri dari serangkaian pertanyaan yang dirancang dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang berisi tentang sikap, pendapat, persepsi, atau karakteristik demografi responden. Yang terakhir ini bisa menggunakan observasi. Jadi metode pengumpulan data ini yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diamati. Jadi metode observasi ini dapat juga dilakukan dalam situasi nyata, yaitu dengan observasi lapangan atau dalam lingkungan yang dikontrol dengan observasi laboratorium. Jadi observasi ini bisa saja kalian pilih mau observasi lapangan atau observasi di dalam lingkungan yang bisa dikontrol seperti observasi di laboratorium itu. Mungkin cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.